Kenapa kita susah sekali mencari mitra pada sudah share, buat status, pada keluar? Kenapa? Karena ada beberapa faktor yang menyebabkan. Yang pertama adalah faktor mereka takut terjadi scam seperti yang pernah dia ikutin sebelumnya. Kita tahu sebelumnya Metaverse dan sampai sekarang pun banyak bisnis-bisnis investasi yang menjanjikan keuntungan cepat dengan kita menitipkan uang dengan janji-janji profit yang pada akhirnya hilang scam atau kita malah kehilangan uang kita. Karena bisnis-bisnis itu dilakukan secara online. Orang awam melihat bisa jadi Metaverse mirip dengan bisnis-bisnis yang itu karena tetap mengeluarkan uang dan harus mencari orang. Padahal dia belum tahu teknologi yang sedang kita gunakan adalah desentral, cryptocurrency yang tidak bisa diakalin dan bisa dilacak transparansinya. Tetapi ya orang awam nggak mau tahu. Orang awam akan berpikir bahwa itu sama saja dengan yang kemarin saya ikutin, saya closing berapa juta dan sekian ratus juta ya. Jadi trauma masa lalu teman-teman kita tentang bisnis sebelumnya yang sudah dia ikutin, ataupun kalau yang belum, dia mendapat cita-cita negatif dari kegagalan bisnis-bisnis sentral yang lain sebelumnya. Itu yang pertama faktornya. Yang kedua, cryptocurrency ini adalah sesuatu yang sifatnya baru. Ketika sifatnya baru, abstrak, teknologinya juga istilah-istilahnya baru, bahasanya baru, ini banyak menjadi mereka bingung. Orang kita tidak suka yang bertele-tele, orang kita tidak suka yang ruwet, orang kita sukanya yang praktis, yang menghasilkan uang. Yang seperti tadi saya ceritakan, yaitu mereka sukanya ikut bisnis, naruh duit, nggak ngasih orang, menghasilkan. Itulah orang-orang kita yang terbiasa dengan cara hidup yang praktis. Ketika menghasilkan uang besar, dia akan menceritakan ke orang lain, dan orang lain juga akan ikut dan menghasilkan uang besar lagi akan diceritakan. Tetapi sebetulnya kita ini tidak sadar dijebak di dalam sebuah jebakan atau sesuatu yang membuat kita betul-betul habis-habisan nantinya. Karena apa? Yang diikuti mereka endingnya itu adalah pengumpulan dana. Sehingga ketika sudah pada batas tertentu, pemilik program itu atau siapapun yang menginginkan itu akan di-scam, ya bisa scam hilang, dan kita tidak bisa komplain. Bahkan Anda tidak bisa komplain ke polisi meskipun Anda jelas-jelas sudah ditipu. Karena memang tidak ada dasar hukumnya. Jadi tidak ada jaminan perusahaan-perusahaan yang legal, trading forex, ataupun mungkin robot trading, ataupun apapun yang sifatnya itu pengumpulan dan bukan desentral, itu dia pasti aman-aman saja, meskipun punya izin yang banyak, izin legalitas. Nah, dua hal ini bisa jadi adalah faktor utama mengapa mereka enggan untuk mendengarkan informasi kita. Yang ketiga, bahwasanya orang-orang kita ini, orang-orang yang masih berpikir bahwa dia masih bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang menghasilkan uang. Memang dalam kondisi tertentu kita bisa bekerja seperti biasanya untuk menghasilkan uang. Tetapi ada batas di mana kita tidak bisa bekerja karena faktor usia, karena faktor kesehatan, karena faktor yang lain, kita tidak bisa bekerja dan kita tidak bisa menghasilkan uang. Dan hal itu pasti tidak diingin setiap orang. Jadi kesadaran orang untuk bagaimana membuat sumber penghasilan baru, bagaimana untuk membuat tidak menaruh telur dalam satu keranjang, ini belum terbuka dalam pikirannya. Jika itu Anda sampaikan ke teman-teman Anda, dia akan berpikir. Teman-teman Anda yang pegawai, teman-teman Anda yang karyawan, teman-teman Anda yang pedagang atau usaha-usaha khusus ditanya, pasti mereka juga menemukan keluh kesahnya. Mereka menemukan kegalauannya, bagaimana kalau dia di PHK, bagaimana kalau dia tua, bagaimana kalau dia sakit, bagaimana kalau usahanya bangkrut, bagaimana kalau dia ada banyak persaingan, dia punya kios atau toko di rumah. Dia juga khawatir. Dan dia berpikir, kalau saya tidak kerja ya saya nggak dapat duit, Pak. Saya kalau nggak buat toko ya saya nggak buka toko ya nggak dapat duit. Orang punya usaha pribadi memang banyak orang melihat itu adalah bisnis yang aman. Tapi bayangkan,
Kalau usaha itu tidak Anda buka dalam waktu yang lama, seminggu, 1 bulan, apakah tetap menghasilkan uang buat Anda? Padahal Anda tetap harus makan, memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan itu tidak pernah, dan itu menjadi kegalauan mereka. Sampaikan kepada mereka. Jadi kalau teman-teman yang sekarang jadi karyawan, pegawai negeri, ataupun Anda adalah punya wira swasta, tetap kerjakan usaha itu. Tetapi Anda jangan pertaruhkan mata pencarian Anda, keuangan Anda dengan satu sumber penghasilan. Anda harus buka wawasan kepada mereka. Masih ada bisnis yang Anda bisa dikerjakan di luar waktu dia sebagai karyawan, sebagai pedagang, atau sebagai pegawai negeri. Dia masih bisa kerjakan. Dia bekerja di perusahaan itu atau di kantornya hanya berapa jam. Sisa waktu dia bisa kerjakan dan tanpa harus meninggalkan rumah, tanpa harus membuat toko, harus modal besar, tanpa harus sewa tempat, tanpa harus ngurus izin-izin, tanpa harus membeli alat-alat. Dia tetap sebagai karyawan dan usaha yang lain, tetapi Metaverse hanya menggunakan satu alat bantu, yaitu handphone saja. Semua orang bisa. Karena dengan alat bantu handphone dan dimanapun dia bisa lakukan Metaverse ini, ya semua orang mempunyai kebebasan. Ya, jadi sebetulnya Anda bisa menggali kegundahan mereka, dan bisa jadi Anda sifatnya tidak broadcast atau tidak langsung di grup begitu, tetapi Anda japri mereka satu-satu. Pasti, saya yakin sekali teman-teman, saudara-saudara kita juga punya kekhawatiran itu. Tetapi dia nggak mau mengungkapkan, dia malu, dia gengsi, nggak mau direndahkan dengan cara itu. Tetapi kalau kita bicara baik dari hati ke hati, pasti dia juga menginginkan, iya, saya jadi karyawan sekian puluh tahun, gajinya segini-gini saja. Anak mau kuliah, yang satunya juga mau nikah, yang satunya udah pusing itu sebetulnya. Tapi apa daya saya? Saya karyawan dia selama ini sudah loyal, gaji segitu aja nggak ada perkembangan. Tapi apa daya? Nah, Metaverse ini sebetulnya bisa membuka pikiran, membuka jalan baru, membuka kesempatan bagi siapapun, bagi yang punya pekerjaan, bagi yang tidak punya pekerjaan, untuk bisa mendapatkan penghasilan dengan cara yang sangat fleksibel. Fleksibel waktu, fleksibel tempat, fleksibel biaya, fleksibel cara. Karena Metaverse di dalam naungan Power Team selalu rutin memberikan edukasi, memberikan cara. Anda mau belajar atau tidak. Karena ini adalah sesuatu yang baru, Anda semua teman-teman di sini harus mau belajar lebih keras. Apalagi baru 1 minggu, apalagi baru 1 bulan, itu belum apa-apa. Kita semua butuh waktu untuk meyakinkan diri kita, mematangkan pemahaman kita, untuk kita yakin sampaikan ke orang lain. Kan ini bisnis yang baru. Bayangkan, pertama kali Anda mengenal handphone ketika waktu tahun 90-an, orang tidak ada yang mau pakai handphone smartphone Android ataupun iOS. Mereka hanya menggunakan handphone merek Nokia yang tatu itu sudah. Mau beli smartphone itu kayaknya kayak kemewahan. Buat apa saya tutul-tutul touchscreen, itu hal yang aneh. Tetapi sekarang Anda lihat, anak TK pun, anak SD pun, semua sudah paham soal handphone, smartphone atau Android. Karena memang pergerakan teknologi tidak bisa dibendung. Akhirnya mau tidak mau kita yang mengikuti perkembangan zaman, bukan zamannya mengikuti maunya kita. Mendapatkan penghasilan dengan cara online, dengan teknologi blockchain, ini adalah cara lain, cara baru, yang betul-betul baru. Kita harus sadari itu. Jadi sebelum kita menyampaikan ke siapapun, sebaiknya juga Anda pelajari. Kita banyak sekali materinya. Ya, tidak ada kata tidak mungkin. Tapi yang pasti Anda harus mau belajar, mau merubah mindset, mau merubah bahwa selama ini saya bekerja seperti ini di network marketing A, oh ternyata di Metaverse tidak bisa diterapkan. Karena dari sumber teknologinya sudah berbeda. Network marketing yang lain, bisnis yang lain, itu adalah sentral. Tidak transparan. Dan Anda ikut di bisnis itu, ya memang Anda hanya menjual produknya dengan sedikit tambahan bonus jaringan. Tetapi di Metaverse, bisnisnya adalah milik Anda, transparan, dan 100% adalah bonus masuk Anda. Tidak diberikan kepada siapapun, ke Anda dan mitra Anda saja.
Ya, kurang lebih seperti itu, Bapak, untuk penjelasan saya. Semoga bisa dipahami. Terus belajar, terus jangan berkecil hati. Semua di sini dimulai dari nol. Termasuk saya. 2 tahun yang lalu saya memulai Metaforce atau dulu disebut adalah Forsas dari nol, dari ketidaktahuan. Tetapi karena saya mempunyai impian, saya mempunyai cita-cita, saya mempunyai keinginan yang waktu itu tidak mungkin saya dapatkan dengan bekerja, bahkan waktu itu saya juga tidak bekerja. Akhirnya Metaforce ini saya tekuni, saya pelajari. Apapun, kapanpun, dimanapun, saya cari informasi dari YouTube, dari Google, dari Wikipedia, saya pelajari sehingga saya sekarang bisa memahami. Apakah saya berhenti belajar? Tidak. Dan itu sudah saya lalui selama 2 tahun. Jika Anda baru menjalankan Metaforce 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 3 bulan, dan sudah merasa lelah, Anda bukannya tidak mau sukses, tetapi Anda sudah mundur sendiri. Karena apa? Anda tidak kuat impian Anda. Anda tidak siap dengan perubahan hidup Anda. Anda harus kuatkan impian Anda. Ketika impian Anda kuat, kesulitan apapun, halangan, rintangan, Anda akan cari cara. Tidak bisa dengan cara ke depan, dari samping, dari kiri, dari belakang, dari atas. Anda harus bisa dan Anda akan menemukan caranya. Karena apa? Ini demi cita-cita dan impian Anda. Oke, cukup demikian. Silakan kalau mau ditanggapi, boleh, tidak juga tidak apa-apa.